Sudah menemukan Kolose pasal 1, kita akan baca secara bergantian ya. Mulai dari ayat 15 saya membaca, kemudian ayat 16, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Demikian selanjutnya, perikopnya keutamaan Kristus. Ya. Ayat 15, Kolose pasal 1. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah ada diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik sesama maupun raja, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia pembawa tubuh menjadi jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dia yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh dan mati Kristus oleh kematiannya, untuk menerapkan kamu kudus dan tak tercela dan tak tercacat di hadapannya. bersama-sama. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri memperingati kematian Yesus Kristus 2 hari lagi ya. Hari Jumat sering kita kenal dengan Jumat Agung ya. Di situ adalah kematian Yesus. Nah, apa tujuan dari kematian Yesus? Ya, untuk apa Yesus mati? Ya, kalau kita melihat ya, di ayat 22, mari kita lihat. Sekarang dikatakan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Jadi manusia itu cacat di hadapan Allah, bercacat, telah tidak layak. Nah, bagaimana supaya dia layak di hadapan Allah? Nah, jadi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, ya kecenderungan manusia itu kan jahat. Ya, setuju ya? Jadi tidak usah diajari berbohong, naluri berbohong sudah ada pada kita. Tidak usah diajari naluri untuk marah, marah sudah ada. Ya, sudah otomatis bisa muncul pikiran-pikiran jahat. Nah, dikatakan juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Jadi dulu kita ini hidup jauh dari Allah. Dari mana kita tahu bahwa seseorang itu hidup jauh dari Allah? Firman ini berkata, ya, juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi dulu kita kan hidupnya jahat ya. Betul Bapak Ibu? Dulu kita jahat ya. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, dulu kamu jahat. Betul ya? Nah, terus lihat, kasih senyum dikit. Sekarang tidak lagi. Tidak ada yang berani. Atau kadang-kadang, halo, masihkah sekarang jahat? Sudah tidak ya? Bapak Ibu yakin nggak Bapak Ibu bukan orang jahat? Masihkah menjadi orang jahat sekarang? Enggak ya? Halo, masih jahat nggak? Pikirannya masih ada yang nyimpan sakit hati, dendam, marah? Ya, kedagingan ya. Ya, tetapi yang dimaksud begini, tidak lagi dosa menguasai kita.
Ya, dulu kita jauh dari Allah. Dulu kita nggak senang berdoa, nggak senang baca firman Tuhan, nggak mau melayani, nggak mau tahu tentang persekutuan. Ya, hari Minggu pun tetap asik dengan kegiatan duniawi. Pikirannya adalah harta, kekayaan, kesenangan duniawi. Itu dulu. Ya, dulu gampang marah, gampang sakit hati. Ya, diajak doa nggak mau, diajak pelayanan nggak mau. Ya, kalau disakiti langsung membalas. Nah, itu kejahatan. Nah, itu dulu. Juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah, dikatakan. Tidak menyembah Tuhan. Ya, sekarang masih banyak orang yang jauh dari Allah. Lihat aja perbuatan mereka, gampang membunuh, ya, membenci seseorang, menganiaya. Nah, berarti manusia itu bercacat, celah di hadapan Tuhan. Cacat kita dahulunya. Nah, dengan perbuatan kita, supaya kita tidak cacat di hadapan Allah, nggak bisa. Ya, sedangkan kita sudah percaya Yesus pun, ya, kedagingan itu masih menggoda. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, ya, kadang-kadang masih muncul juga tabiat lama itu kan. Ya, kadang-kadang emosi kita tidak terkendali. Akhirnya kalimat-kalimat kita, kalimat yang menyakitkan hati orang lain atau mendugakan hati Allah. Nah, itu kedagingan ya, tetapi bukan itu lagi menguasai kita. Kadang-kadang bisa muncul ya, karena kita tidak langsung sempurna, Bapak Ibu. Nah, tetapi yang memperdamaikan kita dengan Allah, ini yang menarik, adalah kematian Kristus. Jadi memperingati kematian Yesus adalah satu hal yang sangat penting, di mana kita menyadari tadinya hidup kita ada di dalam murka Allah. Artinya kalau mati pasti maut, pasti masuk neraka karena dosa-dosa kita. Tetapi untuk menyelamatkan kita manusia ini, nah, dia Yesus mati di kayu salib. Siapakah Yesus? Coba kita lihat ayat 15, kita belajar. Ayat 15. Kita baca bersama-sama Kolose 1 ayat 15. 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia gambar Allah. Allah nggak kelihatan. Terus kalau kita mau lihat gambar Allah itu, ya, yang Allah yang datang ke dunia itu siapa? Yesus. Ya, jadi Yesus adalah Allah yang dapat kita lihat. Ya, karena dia datang ke dalam dunia. Jadi secara manusia, secara daging, ya, dia yang lahir itu bertumbuh tambah besar, dewasa, sampai akhirnya menyelesaikan di kayu salib. Dia adalah manusia sejati, ya, melalui kelahiran itu. Nah, tetapi di dalam tubuh jasmani itu berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi sebagai manusia, dia adalah Allah sejati. Ayat 19 kita baca. Ayat 19. Ya, 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi Yesus itu adalah Allah. Dia Tuhan yang berkuasa. Dan dia merendahkan diri, datang ke dunia menjadi manusia. Untuk apa dia datang ke dunia? Tidak ada tugas lain selain daripada menyelamatkan manusia. Hanya itu saja. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, betapa kasihnya Allah Bapa kepada manusia, kepada saudara dan saya, sehingga supaya kita berdamai dengan Bapa, supaya kita berdamai, supaya kita tidak bercacat celah, ya, supaya kita layak di hadapan Allah, supaya kita nanti masuk dalam kerajaan Allah itu, supaya kita masuk surga, ya, maka Yesus mati di kayu salib itu. Wah, luar biasa ya. Ya, inilah karya Yesus Kristus di kayu salib. Kita baca ayat 22 ya. Mari kita membaca ayat 22. 1, 2, 3. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi di hadapan Allah, kita yang percaya pada Yesus tidak bercacat celah lagi. Artinya kita layak di hadapan Allah. Amin. Kalau kita layak di hadapan Allah, kita layak juga melayani Tuhan. Ya, amin. Jadi jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang bimbang, aduh ini saya ini layak enggak sih? Mungkin kita melihat kehidupan kita masa lalu.
begitu gelap, penuh dengan hal-hal yang jahat. Mungkin kita penyembah berhala sebelumnya, percaya kepada roh-roh nenek moyang, masih melakukan hal-hal yang duniawi itu dulu ya. Tapi kalau kita percaya Yesus, percaya kepada Dia yang mati di kayu salib itu, kita percaya kepada Dia. Saat kita percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, saat itu darahnya membasuh kita. Amin. Karena ada firman Tuhan katakan, kamu sudah ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, ya, yang sama dengan darah anak domba Allah. Ya, jadi kalau dalam PL biasa selalu ada domba, tetapi masalahnya kalau domba terus kita sembelih itu tidak sempurna, harus terus berulang-ulang. Tapi kalau darah Yesus itu sekali untuk selamanya. Jadi sekali selamat tetap selamat. Amin. Ya, sekali percaya kepada Yesus, kita jangan ragu lagi. Jadi Yesus yang kita peringati kematiannya di Golgota 2 hari lagi, Dia adalah manusia sejati, ya, dan Allah sejati. Karena seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam dirinya sebagai tubuh jasmani itu. Jadi Dia menyerahkan dirinya yang mati di kayu salib supaya apa? Ya, supaya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa dan kita tidak lagi bercacat celah di hadapan Allah. Kenapa? Segala dosa dan kesalahan kita telah dibasuh oleh darah itu, darah yang mahal. Jadi unsur yang terutama di Kalvari itu, di salib itu adalah darah. Nah, ini pelayan-pelayan harus tahu ya. Jadi darah itulah, darah yang kudus itulah yang membasuh dosa-dosa kita. Jadi betapa pentingnya kematian Yesus bagi kita, ya. Nah, sekarang kita menjadi orang percaya. Amin. Apakah saudara orang percaya? Apakah Bapak Ibu Saudara orang-orang yang sudah dikuduskan? Amin. Coba kita berkata, saya orang kudus. 1, 2, 3. Saya orang kudus. Ada yang ragu-ragu? Atau yang sebelah, masa yang sebelah ini kudus? Kok kayak gini sih? Nah, jangan lihat penampilannya ya. Mungkin kita lihat, alah sok sekali dia bilang dia orang kudus, tapi kerjanya marah-marah selalu. Masa orang kudus marah-marah? Ya. Siapa di sini masih suka marah-marah? Oh, masa orang kudus, ngaku orang kudus tapi suka bohong-bohong. Padahal guru sekolah minggu ngajar anak sekolah minggu. Apa lagunya? Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Pelayan Sinam tak boleh bohong. Amin. Masih ada yang berbohong? Nah, kalau masih ada, jawabannya apa? Bertobat. Jadi nanti secara pribadi lah ya, tidak usah ditunjukkan di sini, tidak apa-apa. Tapi dalam hati bisa, Tuhan ampuni saya, kebiasaan buruk ini masih nempel. Ya, masih gampang sakit hati pelayan-pelayan Tuhan? Masih ada yang gampang sakit hati? Tidak lagi ya? Tidak ada yang ngaku, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau ada merasa gampang sakit hati, secara pribadi berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya masih gampang tersinggung, gampang sakit. Karena itu manusia lama ya, dan itu nanti akan dibasuh, percayalah. Maka ingat, gereja kita titik penekanan adalah tidak bisa kita hanya jemaat-jemaat biasa atau pelayan-pelayan biasa, tapi ya yang dibaharui dari hari ke hari. Jadi apalah artinya kita menyatakan diri sebagai orang Kristen tapi tidak ada pembaharuan dalam hidup kita. Nah, pelayan-pelayan Tuhan yang dikasihi Tuhan, ini pegang erat iman kita. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu memperdamaikan kita dengan Bapa. Kalau kita sudah berdamai dengan Bapa, maka Bapa sungguh mengasihi kita dan memberkati kita. Namun dalam perjuangan kita, selagi kita hidup, ya masih ada tantangan, bahkan bisa digoncangkan juga. Situasi tertentu bisa membuat kita goncang dan ragu. Ya, tadi ada seorang pemuda akan mau masuk kampus, masuk sekolah tinggi teologi ya. Dalam wawancara dengan
saya wawancara dia, kamu yakin sudah lahir baru? Ya dia mulai bingung, mulai ya percaya selamat. Pertama bilang dia tidak. Terus saya tanya lagi, yakin kalau mati masuk surga? Yakin, dia bilang lagi ya. Terus saya tanya, kenapa yakin? Percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus memberikan. Oh bagus, berarti dia sudah mengerti. Jadi kita yang percaya Yesus nggak boleh hanya ikut-ikutan. Ya pokoknya percaya enggak, tapi secara pribadi kita yakin dengan firman Allah. Yang percaya kepada Yesus ya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan kuasa maut tidak lagi menguasai. Jadi upah dosa adalah maut tidak lagi berlaku bagi orang percaya. Kita sudah pindah dari maut kepada hidup. Amin. Nah itu terjadi karena kematian Yesus yang akan kita peringati. Nah ketika ada goncangan, ketika ada tantangan pergumulan, tetap harus setia. Nah ini kita sekarang sedang berjalan itu, setialah. Setialah mempertahankan iman saudara, setialah melayani Tuhan, setialah berbuat baik. Bukan berbuat baik menyelamatkan kita, perbuatan baik itu, tapi keselamatan kita sudah dapat. Nah sebagai bukti orang yang sudah diselamatkan, hidupnya berubah. Dulu jahat, ya, tapi sekarang tidak lagi. Jadi kita ini bukan orang-orang jahat, ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kamu bukan orang jahat. Ya. Amin. Ada yang ragu-ragu di sebelah ini masih jahat kayaknya gitu ya. Ya. Tapi pasti ada perubahan ya. Maka ayat 23 ini mari kita pegang bersama-sama. Ayat 23 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, tapi juga berlaku buat kita. Nah kalau Bapak Ibu Saudara sudah yakin tentang iman, percaya kalian kepada Yesus, kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pertahankanlah itu. Ya, pertahankan. Kenapa ini penting? Karena di salah satu tanda akhir zaman, ya orang bisa ragu terhadap Tuhan. Ya, dia akhirnya tidak siap menghadapi beratnya perjuangan di dunia ini, masalah ekonomi kah, masalah kesehatan kah, masalah yang lain. Ya, akhirnya tinggalkan Yesus. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan kita juga sebagaimana dia mengingatkan jemaat di Kolose, jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Jadi jangan pernah kita tinggalkan Yesus. Amin. Jangan mau bergeser. Ya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tahu lagu itu ya? Ya, kita akan nyanyikan sebentar meresponi firman Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus, dan kita terus bersandar kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Bapak Ibu Saudara tetaplah setia, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. 2 hari lagi kita akan melayani, kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kematiannya di kayu salib itu memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang memperoleh hidup yang kekal itu. Tuhan memberkati kita.